Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dalam pembahasan Alkitab dari kitab Pengkhotbah. Kita kali ini akan membahas dari pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-26. Di bawah tema mengejar kesenangan, menemukan kesia-siaan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa minta Tuhan boleh menolong dan supaya kita boleh mengerti firman-Nya. Ya Allah yang hidup, sumber segala yang ada, satu-satunya harapan kami yang abadi di atas semua yang sia-sia. Kami bersyukur bahwa kami boleh mengenal Allah yang hidup. Oleh sebab itu, biarlah Engkau, Sang Firman yang hidup itulah yang boleh menuntun kami, mengajar kami, meneguhkan kami. Kami serahkan saat pembahasan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan melihat dari Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-26. Pembaca nanti akan seiring dengan pembahasan. Kita akan membahasnya ini sekali lagi di bawah tema mengejar kesenangan, menemukan sia-sia. Bapak Saudara, semua orang bisa dikatakan lebih menginginkan kesenangan daripada kesusahan. Bahkan tidak ada satu orang pun yang memilih menderita kalau pilihannya adalah di sisi yang lain adalah senang, bahkan bahagia. Itu sesuatu yang wajar bahwa setiap orang tentu menginginkan yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan, kelimpahan, kesuksesan, kemakmuran. Tetapi di balik hal yang wajar itu, Bapak Ibu Saudara, ada satu masalah, satu kenyataan yang Tuhan berulang kali memperingatkan kita bahwa di balik semua kesenangan, kesuksesan, kebahagiaan itu ada sesuatu yang sungguh tidak bermakna sebetulnya. Dalam bahasa Pengkhotbah itu sesuatu yang sia-sia atau fana. Tentu kita masih ingat ketika iblis mencobai Yesus. Salah satu ditawarkan oleh iblis adalah segala kesenangan, kekuasaan, segala harta di dunia ini. Kata iblis, akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah kepadaku, kata iblis kepada Yesus. Inilah yang ingin diangkat sebetulnya oleh Kohelet atau Pengkhotbah itu dalam khususnya dalam perikop pasal 2 ayat yang pertama sampai 26 ini. Meskipun kita nanti akan menemukan bahwa Tuhan tidak anti terhadap kesenangan, bukankah kesukaan, kebahagiaan, kelimpahan adalah janji berkat yang Tuhan sampaikan sendiri kepada kita, kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, masalah dari mengejar kesenangan adalah kesenangan itu lebih mirip seperti candu. Semakin kita menikmatinya, untuk menikmati berikutnya itu dosisnya harus ditingkatkan, karena tingkat kepuasan atau kesenangan kita dapatkan itu akan semakin mengecil, semakin tawar, dan semakin tidak memuaskan. Sebagai contoh, ada dulu orang berpikir kalau pegang uang 10 juta, wah pasti senangnya bukan main. Ketika dia berhasil memegang uang 10 juta, maka dia mulai merasakan kok biasa aja. Kalau pegang 100 juta pasti lebih bahagia daripada hanya pegang sekedar 10 juta. Begitu ia bisa memiliki uang 100 juta, maka tidak butuh waktu lama dia melihat uang 100 juta itu biasa saja. Karena dia merasa bahwa kalau punya uang 1 miliar akan lebih bahagia daripada punya uang 100 juta. Punya uang 1 miliar masih sudah puas? Tidak, bukan? Ya, orang akan melihat, andai punya 1 triliun, aku akan jauh lebih bahagia daripada sekedar punya uang 1 miliar. Punya 1 triliun, apakah puas? Tidak. Lalu sampai mana batas puasnya orang terhadap sesuatu? Tidak ada. Karena kepuasan itu
itu seperti wadah, sebut kita ember yang bocor, yang kita isi seberapa banyak pun kita isi tidak akan pernah penuh. Dan itu sebuah pengejaran yang sia-sia. Kohelet dalam pasal 2 ini, Bapak Saudara, ingin berbicara soal mengejar itu. Gambaran yang saya pakai tentang orang yang bermulanya menginginkan uang 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun terus dan tidak akan pernah berhenti untuk merasa puas atau cukup. Itu sebabnya Alkitab menasihatkan dengan keras melalui Rasul Paulus dalam suratnya. Sebab ibadah itu bila disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Satu-satunya kata keuntungan, cuan, ada pada ayat ini. Saudara bisa coba cari dalam surat Paulus. Akan menarik kalau Bapak Saudara bisa menemukannya tanpa saya perlu menyebutkan kitab, pasal maupun ayatnya, bukan? Kita lanjutkan Bapak Saudara bahwa dalam pasal 2 ini Kohelet mencatat begini. Aku berkata dalam hati di ayat yang pertama, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Mari, kalau mau bicara kesenangan, kata Kohelet, aku mengejarnya. Aku mau menguji apakah ketika aku mendapatkan semua yang aku mau, aku akan betul-betul senang dan tidak akan pernah lagi kehilangan rasa senang itu. Apakah aku bisa menikmati terus-menerus untuk seterusnya, atau perlahan seiring waktu ketika aku mulai merasa bosan, itu jadi biasa dan aku menginginkan lebih lagi. Lanjutkan ayat 1 bagian terakhir. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Ayat yang kedua, tentang tertawa, tentang senang hati, suka hati. Aku berkata, Kohelet, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Bapak Saudara, sebagai seorang yang seumur hidupnya memiliki semua yang seorang manusia bisa miliki, kekuasaan, kekayaan, status, perempuan, kenikmatan seks, apa yang Salomo sebagai figur yang Kohelet tampilkan, atau bahkan Salomo lah yang menjadi subjek penutur yang Allah pakai untuk berbicara kepada umatnya dan kepada kita. Dia adalah seorang yang dicatat oleh Alkitab memiliki segala-galanya. Seorang yang kehidupannya adalah kehidupan yang menjadi dambaan setiap insan manusia di muka bumi ini. Dan mari kita dengarkan bagaimana seorang yang sudah menikmati semua kesenangan yang bisa dia dapatkan, yang tersedia di muka bumi ini. Apakah dia menyimpulkan bahwa dia sudah menjadi orang yang paling bahagia sampai akhir hayatnya? Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10 adalah kisah bagaimana Kohelet atau pengkhotbah ini mengejar kesenangan. Tentang aku menyelidiki, di ayat yang ketiga, diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Menikmati anggur itu satu simbol pesta, bersenang-senang, memabukkan diri. Ayat keempat, aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Ayat yang kelima, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Kalau berbicara tentang Salomo, maka yang dibangun bukan sekedar rumah, Bapak Saudara. Salomo membangun istana yang paling megah, bahkan sepanjang sejarah kerajaan Israel tidak ada yang lebih megah daripada istana Salomo. Dan pada zaman Salomo juga bait Allah yang pertama didirikan dengan megah.
Salomo mendirikan begitu banyak saluran air, teknologi yang paling canggih pada zaman itu Salomo dapatkan dan Salomo jadikan proyek di negaranya. Semua kecanggihan teknologi, semua kemewahan, kemegahan Salomo buat, Salomo bangun. Lalu juga taman-taman, kebun-kebun anggur, berupa pohon buah-buahan. Itu adalah satu simbol kalau sekarang adalah mungkin punya properti, villa pribadi, mungkin laut pribadi, pulau pribadi, pesawat jet pribadi, semua yang pribadi-pribadi yang bisa dinikmati sebagai kemewahan dan kesenangan Salomo punya. Mestinya dia sangat berbahagia, bukan? Kita akan lanjutkan ayat yang ke-6. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat 7. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dengan kata lain, aku adalah orang yang paling kaya yang pernah hidup pada sejarah sampai pada masanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, memang tidak ada orang yang katanya melebihi Salomo dalam hikmat, ya tentu juga dalam segala kemewahan dan kesenangan hidup. Tetapi kata Tuhan Yesus, kita juga harus ingat lanjutannya, bahwa Tuhan Yesus juga berkata, yang berdiri di sini itu menunjuk pada dirinya, pada Tuhan sendiri, lebih besar, jauh lebih besar dari zaman daripada Salomo. Karena memang dia adalah Allah yang mencipta dan memiliki segala yang ada di dunia ini. Orang yang paling kaya, punya begitu banyak pegawai, budak. Ayat ke-8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Saudara, Salomo juga menyatakan, mengemukakan soal kekayaan perempuan, dia punya berlimpah. Kita tahu bukan berapa jumlah istri dan gundiknya. Harta kita, raja-raja, menggambarkan harta Salomo itu dengan satu catatan yang menarik. Pada masa Salomo, perak itu hampir tidak ada harganya, dan emas itu seperti barang biasa. Begitu banyak perabot di istana Salomo terbuat dari emas. Jadi emas di mana-mana, sebuah istana yang berkilau dengan kayu terbaik, marmer terbaik, kain sutra terbaik, kain linen terbaik, bau-bauan, harum-haruman terbaik di dunia. Emas, perak, mutiara. Kalau seandainya pada waktu itu teknologi berlian sudah secanggih sekarang, mungkin bertabur dengan berlian. Wah, kita tentu akan berpikir, dan wajar kalau kita menyimpulkan bahwa Salomo pasti seorang yang paling bahagia dan akan menjadi orang yang paling puas dalam hidupnya. Kehidupan yang diimpikan, yang bisa membuat iri semua orang. Tapi apakah benar demikian? Apakah Salomo atau kemudian mengakhiri hidupnya dengan bahagia, puas? Kita akan lihat. Dan jelas Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara pernah membaca atau pernah mendengarkan uraian khotbah TPA dari kitab Raja-Raja, khususnya satu Raja-Raja, itu Bapak Saudara tahu bagaimana akhir hidup Salomo. Apakah seberapa bahagia dia, seberapa sukses dia. Akhir yang sebetulnya tragis dari seorang yang memiliki segala-galanya yang bisa dimiliki seorang manusia pada zamannya.
Kepuasan demi kepuasan, Bapak Saudara, digambarkan Salomo sampai ayat yang ke-10. Ya, 9 dan 10. Dengan demikian aku menjadi besar, great, terkenal, famous, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. 2 ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Apa yang aku mau lihat, apa yang aku mau tonton kalau zaman sekarang. Pemandangan yang bagus, negeri yang permai, tontonan yang aduhai, semua yang aku ingin lihat, dia bisa lihat. Tidak masalah, uang tidak masalah, koneksi tidak masalah, kuasa tidak masalah untuk mendapatkan apa yang dia mau lihat. Maka Salomo pada akhirnya menjadi orang yang bahagia sekali lagi. Aku dan sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Salomo mendapatkan semua memang dengan sebuah usaha, tapi usaha yang jelas agak mudah karena dia meminta hikmat dan Allah mengaruniakan kepada Salomo hikmat yang begitu besar, sehingga Salomo dengan hikmatnya, dengan kepandaiannya, dia bisa memperoleh segala sesuatu yang dia inginkan dengan tidak terlalu sulit. Meskipun Salomo tetap memakai kata, dia juga berusaha, berjerih payah, ada diplomasi, ada usaha yang dia harus lakukan, tapi dia berhasil mendapatkan semua yang dia inginkan. Ayat 11, saudara. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan itu dengan jerih payah, lihat segala kesenangan, kemegahan, kekayaan, kepuasan, kenikmatan. Sebut semua hal-hal yang diimpikan, diinginkan, dikejar oleh semua orang yang Salomo pegang di dalam tangannya. Dan ini kesimpulannya di ayat yang ke-11. Dengan semua yang dia pegang di tangannya itu, yang dia bisa miliki dan nikmati itu, lihatlah segala sesuatu adalah, sudah bisa tebak kata selanjutnya, kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pepatah yang bermakna memang usaha yang percuma, usaha yang sia-sia belaka. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ya, bagaimana seorang yang memiliki segala sesuatu yang bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, tapi kemudian dia sampai pada kesimpulannya di penghujung usianya, ketika dia sudah menikmati itu bertahun-tahun lamanya dan semua yang dia nikmati masih ada, meskipun sekarang tubuhnya sudah mulai tidak lagi seperti muda dulu untuk bisa maksimal menikmati semua kesenangan yang Salomo bisa peroleh. Tapi lihat bahwa sang Salomo ini kemudian memberi kesimpulan, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Menarik ya, bagaimana seorang yang sudah mendapatkan apa yang dia mau, yang sebelum mendapatkan mengira akan merasa cukup, merasa bahagia, tapi begitu mendapatkannya tiba-tiba mulai merasa itu biasa, seolah dia tidak memegang atau tidak mendapatkan itu. Dan setelah terpenuhi, maka selanjutnya cepat atau lambat yang terjadi adalah perasaan yang kosong lagi, bukan penuh. Begitu cepat surut perasaan puas, senang dan bahagia itu. Sebuah kesia-siaan dalam pengejaran akan kesenangan, kepuasan. Ini pesan yang penting, Bapak Saudara, bagi kita. Lalu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, Salomo juga kemudian berbicara tentang, kalau tadi sudah bicara soal materi, kuasa, kesenangan, maka sekarang dia berbicara tentang hikmat. Kita berpikir bahwa menjadi orang yang paling pandai, orang yang paling hebat, itu pasti orang yang pasti bahagia. Dari ayat yang ke-14 sampai 15, saya akan bacakan untuk kita.
Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa masih nasib yang sama, memimpin mereka semua. Nasib yang sama pada akhirnya menjadi akhir, maksudnya dari menimpa mereka semua. Ayat 15. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku, orang berhikmat. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Di ayat yang ke-13, Salomo memulai dua ayat ini dengan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Tapi meskipun dia melihat bahwa hikmat itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih mencerahkan, digambarkan ibarat seperti terang dan kebodohan itu seperti kegelapan. Tapi Salomo tetap melihat bahwa pada akhirnya nasib orang yang berhikmat maupun nasib orang bodoh ya sama. Kira-kira gambarannya sederhananya seperti ini, ya, orang berhikmat bisa sakit, orang bodoh bisa sakit. Orang bodoh bisa kehilangan, ya orang berhikmat juga bisa kehilangan. Dan pada puncaknya kalau orang bodoh pada akhirnya toh juga mati, ya orang berhikmat juga pada akhirnya juga akan mati. Lalu apa yang menjadi keistimewaan dari berhikmat? Sia-sia kedengarannya bukan, pesimis bukan. Nanti dulu, saudara. Menarik sekali bahwa Salomo berhenti di sini, berhenti pesimis karena dia buru-buru menegaskan satu hal, sebuah kesimpulan. Meskipun memang sepintas dengan pesimis dia memaparkan, Allah memakai Salomo untuk menunjukkan bahwa siapapun kita, betapa hebat atau tidak hebatnya kita, betapa baik atau buruknya kita, ya nasib semua orang sama. Ada suka, ada duka. Tidak ada orang hidup melulu dengan suka. Meskipun ada orang yang merasa kok hidupnya melulu duka, padahal pasti ada sukanya, hanya mungkin tertutup begitu banyak duka sehingga dia merasa hidupnya kok melulu duka. Bagi Salomo, Tuhan ingin berbicara bahwa di balik kesia-siaan orang yang berhikmat bila dibandingkan dengan orang yang bodoh, ada perbedaan. Meski nasibnya sama, seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau orang bodoh bisa sakit, ya orang berhikmat bisa sakit. Tidak ada orang berhikmat lantas kebal. Kalau orang bodoh teledor misalnya di era pandemi corona ini, berkeliaran tanpa pakai masker, tidak jaga jarak, dan akhirnya tertular oleh virus COVID-19, corona itu, maka ada orang bijak. Apakah orang bijak kemudian kebal karena dia menjaga dirinya? Kemungkinan tertular tetap ada, meskipun tidak secepat, tidak serentan orang yang bodoh. Gereja yang berhikmat tentu berhati-hati di tengah wabah ini, mengikuti perkembangan, memantau situasi, menjaga baik-baik, mengikuti protokol yang ketat dalam kesehatan supaya ketika bisa mengadakan ibadah fisik, ya, itu aman dan tidak perlu timbul korban, ya, dari jemaat atau dari hamba Tuhannya, pengerja setempat yang mungkin sudah begitu bersemangat untuk mengadakan kembali ibadah yang normal. Tapi dibutuhkan tetap kehati-hatian, karena hikmat itu berhati-hati, yang bijaksana bertanggung jawab. Dan memang situasi ini menguji kita, Bapak Saudara, apakah kita adalah orang Kristen yang bodoh atau orang Kristen yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang perbandingan antara orang yang bodoh dengan orang yang bijaksana, maka Salomo
kemudian mengulas juga tentang nasib antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh. Ayat yang ke-16 saya akan bacakan sampai ayat yang ke-19. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, yang abadi, yang selamanya, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu yang diwariskan segala jerih payah Salomo itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa, akan mewarisi, menikmati atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payahku dan dengan mempergunakan hikmatku. Ini pun sia-sia. Bapak Saudara, kita mungkin ada beberapa orang yang membangun mimpi, membangun perusahaan, mengembangkannya dengan begitu besar. Waktu terus berjalan, dia semakin tua, mendekati ajal dan akhirnya harus berujung mengembuskan nafas terakhir. Ada orang membangun gereja begitu besar, waktu terus berjalan, usia bertambah, lalu pada akhirnya harus meninggal. Ada orang yang berjuang membangun karirnya begitu tinggi. Ada orang yang dulu ingin makan makanan yang enak yang dia tidak bisa beli, dia kejar, dia berusaha mendapatkan penghasilan uang banyak. Tapi kemudian waktu tidak bisa dielakkan. Kita tahu ada satu ungkapan menarik. Dulu waktu masih muda, punya waktu, tidak punya uang. Punya tenaga, punya waktu, tapi tidak punya uang. Dewasa, begitu sibuk, punya tenaga, punya uang, tapi tidak punya waktu. Pada usia yang sudah tua, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, duit berlimpah pun percuma. Makan enak sudah nggak boleh, banyak pantangan karena masalah kesehatan, kondisi tubuh yang sudah tidak memungkinkan, yang rentan untuk darah tinggi, asam urat, jantung dan sebagainya. Lihat betapa kalau kita melihat dalam kacamata mengejar kesenangan, maka mana yang bahagia? Oh, baik. Mungkin orang berpikir karena bayi tidak perlu kerja, tidak perlu apa-apa, tidak pusing dengan persoalan kehidupan yang dihadapi orang dewasa. Tapi kalau kita dengan kacamata bayi, dia terbatas. Tanpa orang tua atau orang yang mengasuh merawatnya, dia akan mati. Dia punya waktu, tapi dia tidak punya daya. Dia tidak punya uang. Sia-sia bukan? Ya, kalau kita melihat siklus kesia-siaan ini, Bapak Saudara, maka kita akan pesimis kalau kita melihatnya di luar Allah. Jadi di balik semua kesia-siaan ini, kita harus punya satu pegangan yang kuat, yang tidak lapuk oleh waktu, yang tidak bisa rusak, hilang, tercuri, terdegradasi, mengalami penyusutan. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang maha besar, yang begitu kuat, begitu agung, begitu mulia sehingga tidak bisa menjadi rusak, rendah, atau berkurang kekuatannya. Dan semua kualitas itu hanya ada pada Allah. Itu yang sebetulnya ingin Allah sampaikan, yaitu yang sebetulnya juga yang Kohelet ingin simpulkan dari pengalamannya sepanjang hayatnya, seumur hidupnya. Setelah menikmati berbagai kesenangan, kepuasan, maka Salomo, Kohelet tepatnya, sampai pada kesadaran ini. Dan itu dinyatakan di ayat 24 dan 25.
tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun kelihatannya sia-sia, tetapi ada sebuah optimisme, ada sebuah harapan, ada sebuah shalom, damai sejahtera itu. Yaitu apakah berarti saya tidak boleh menikmati kesenangan karena itu sia-sia? Tidak. Kalau orang bisa menikah dapat pasangan yang baik, itu sebuah kesenangan, kesukaan. Meskipun pernikahan bukan suatu hal yang dari awal sampai selama-lamanya senang seperti dongeng-dongeng barat yang selalu menutup akhir dongengnya, ya, setelah sang putri menikah dengan sang pangeran idaman dan ditutup dengan kalimat yang terkenal, lalu mereka menikah dan bahagia sampai selamanya. Satu kebohongan, karena itu sebuah dongeng. Karena orang yang menjalani pernikahan tahu bahwa masuk ke dunia pernikahan bukan memasuki surga, itu memasuki suatu kehidupan yang baru yang disebut dengan pernikahan, di mana ada gesekan dua orang. Dan ketika orang mencapai karir paling tinggi yang bisa diraih, orang-orang yang di bawahnya mengira bahwa dia sudah mencapai puncak suksesnya. Dan kita, kalau kita cermat mengikuti berita-berita, bagaimana orang artis yang terkenal, yang kaya, yang cantik, yang ganteng, pelawak yang sukses, aktor yang sangat terkenal dengan bayaran paling mahal di dunia, beberapa di antara mereka mengakhiri dengan bunuh diri, depresi, ada kekosongan, ada kecemasan yang terus-menerus disembunyikan, dan karena tidak tahan lagi meledak dan kemudian mendorong mereka sampai pada tindakan yang paling bodoh, bunuh diri. Jadi kalau kita mengira bahwa kita tidak bisa menikmati kesenangan, itu juga keliru, sebab Allah tidak melarang kita menikmati kesenangan. Bukankah ketika Allah selesai menciptakan isi dunia ini, dan ketika Allah selesai menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Allah menempatkan mereka di Taman Eden, satu tempat yang permai, yang penuh dengan kesenangan, tidak ada kesusahan di situ. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada penyakit, bahkan kematian pun tidak disinggung di situ. Kapan kita mulai mengenal kesusahan? Ketika manusia jatuh dalam dosa. Sebagai penutup, Bapak Saudara, ayat yang ke-26 dari perikop bahasan kita kali ini. Karena kepada orang yang dikenal Tuhan, Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Lihat, Tuhan mengaruniakan hikmat, hati yang bijaksana, pengetahuan, wawasan yang baik, yang luas, dan kesukaan, bukan kesenangan. Menarik, karena kata yang dipakai memang berbeda dari kesenangan. Kata kesukaan ini joyful, satu bentuk rasa cukup yang sejati. Kalau dalam bahasa yang kita sering kenal adalah hati yang selalu tahu bersyukur, yang bisa menikmati bahkan hal-hal yang kelihatannya sepele. Orang yang meskipun makan nasi hanya dengan tahu tempe, dia bisa Tuhan terima kasih, karena dia tahu. Ada orang yang bahkan tidak bisa makan sama sekali, ketika dia pakai baju yang cukup baik, meskipun bukan baju dari merek yang mahal, bukan barang branded, tapi dia bilang Tuhan terima kasih masih pakai baju yang baik. Karena ada orang yang tidak bisa pakai baju sebaik saya. Ada orang yang bisa bergereja, satu gereja yang kecil, tidak besar, tidak sehebat gereja tetangga dengan segala layanan yang spektakuler. Tapi Tuhan mengaruniakan kepada orang yang dikenalnya rasa syukur. Meskipun aku di gereja yang kecil, sederhana, pendetanya tidak seperti pendeta-pendeta besar, tidak ada yang naik turun surga, tidak ada yang melakukan mujizat, tidak ada yang berani menjamin pasti sukses. Tapi dia tahu adalah satu berkat kalau bisa ibadah tanpa harus mengalami penganiayaan, usir, ditindas, dilarang. Tapi saudara,
Kalau kita bisa mendapatkan kesenangan, maka biarlah kesenangan itu adalah kesenangan yang lahir, kesenangan yang dipandu, didampingi, dirangkul, dipeluk oleh rasa cukup dan syukur. Izinkan saya memakai ini meskipun memang secara harfiah, secara tekstual tidak ada dalam perikop Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 26 ini, tapi izinkan saya menarik dari bagian kitab-kitab yang lainnya bahwa memang Alkitab dari awal hingga akhir ini menunjukkan sebagaimana ayat yang tadi saya kutip dari surat Paulus yang saya minta saudara coba cari sendiri dalam Alkitab Bapak Saudara. Sebab ibadah itu bila disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Dan kemudian Alkitab berulang kali berbicara tentang rasa syukur. Bersyukurlah terus. Nah Bapak Saudara, biarlah kita boleh menjadi orang yang bisa menikmati apa yang ada pada kita. Kesenangan yang Tuhan izinkan kita peroleh dan bisa kita nikmati dengan daya waktu kita, dengan materi atau uang kita. Mari kita jadi orang yang menikmati kesenangan dengan tidak sia-sia. Itu bisa berkata Tuhan cukup. Kalau Tuhan kasih ini, aku tahu ini yang terbaik yang Tuhan bisa berikan, dan yang biarlah kita menjadi orang yang berdoa meminta Tuhan karuniakan kepadaku bukan kesenangan, bukan sesuatu yang melimpah, tapi karuniakan aku sesuatu kemampuan untuk bisa menikmati apapun yang Tuhan berikan. Iman yang baik bukan hanya sekedar tahu, percaya begitu saja ala kadarnya bahwa Allah memberikan yang terbaik karena Dia adalah Allah yang sempurna dalam rancangannya, yang sempurna dalam pikirannya, yang tidak akan pernah memberikan pemberian yang buruk, kata Tuhan Yesus. Karena Allah yang maha baik itu hanya akan memberikan yang baik, tidak akan pernah bisa Dia memberikan sesuatu yang buruk karena kekudusannya yang mulia. Dalam keyakinan seperti itu, maka mari kita tidak hanya sekedar tahu dan percaya begitu saja, tapi mari kita betul-betul menghayati kebaikan Allah yang sempurna itu. Mari kita melihat kepada rahmat Allah, bukan kepada orang di luar sana. Mari kita berhenti membanding-bandingkan, karena setiap orang unik, setiap orang istimewa. Dan mari kita menjadi pribadi istimewa yang mengenal pencipta kita yang sangat istimewa itu di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Mari kita menjadi orang yang meskipun harus berjerih payah, tapi mari kita menjadi orang yang menikmati kesenangan dari hasil jerih payah kita. Karena Alkitab juga menegaskan seorang yang sudah bekerja patut mendapatkan upahnya, tetapi tidak bekerja tidak boleh makan atau tidak boleh menikmati apa yang dia butuhkan, karena itu harus diupayakan sebagai tanggung jawab mandat yang Allah berikan kepada manusia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pemelihara kami yang setia, kami bersyukur kepadamu bahwa di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, yang tampaknya segala sesuatu itu sia-sia, sebaik, seindah, semulia, sekuat, sesukses apapun itu, biarlah kami boleh menemukan kesenangan, kesukaan hanya di dalam Tuhan, di dalam rasa cukup dan syukur yang kami kembangkan dalam iman yang Tuhan karuniakan kepada kami. Jangan pernah biarkan kami menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan rahmat Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup ini. Biar kami berhenti menjadi orang-orang yang mendengki kepada orang lain. Biar kami boleh berhenti ya Tuhan dari dosa, untuk selalu merasa tidak puas, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berkata cukup dengan segala yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Tapi kami ingin menjadi orang yang tahu bersyukur kepadamu, tahu menikmati apa yang ada, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, bukan orang yang menderita. Orang yang mampu memandang kehidupan yang sudah kami jalani dengan rasa puas di dalam Tuhan, bukan dengan penyesalan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.